Menjelang 2024, suhu politik Indonesia kian memanas. Lobi-lobi partai politik kian kencang seiring munculnya sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon presiden. Di tengah suhu politik yang kian memanas, pujian dari Presiden Joko Widodo pun dianggap sebagai kode dukungan. Beberapa hari lalu misalnya, dalam acara ulang tahun ke-15 Partai Gerindra, Jokowi memuji partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Jokowi bahkan menyebut Partai Gerindra dan Prabowo potensial menjadi yang teratas. Saya ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Tapi sebenarnya pujian yang dianggap sebagai kode dukungan kepada calon presiden bukan kali ini saja dilontarkan Jokowi. Pada November tahun lalu, dalam acara silaturahmi akbar Gerakan Nusantara Bersatu, Jokowi menyebut kalau ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari penampilannya, seperti banyak kerutan di wajah dan berambut putih. Pernyataan Jokowi ini pun diartikan publik sebagai dukungan kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang identik dengan rambut putih dan kerap pula disebut-sebut sebagai calon presiden. Sementara itu, di luar pujian Jokowi, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS sudah sepakat mengusung mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Deklarasi disebutkan akan segera dilakukan. Ke depan, kami akan merampungkan platform kami sehingga diperkirakan pada bulan Februari ini atau selambat-lambatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kami sudah deklarasi. 3 partai sudah pasti, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu 28%, dan kami terbuka terhadap semua kemungkinan lain, termasuk partai-partai yang non-parlemen. Lobi memang tengah gencar dilakukan partai politik, namun sejauh ini sudah ada 4 poros yang tampaknya akan mengusung capres-cawapres pada 2024 mendatang. Pertama, koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKS, total suara nasional ketiga partai ini mencapai 25,03%. Kedua, koalisi Partai Gerindra dan PKB dengan total suara nasional sebanyak 22,26%. Ketiga, koalisi Partai Golkar, PAN, dan P3. Total suara nasional yang mereka miliki mencapai 23,67%. Keempat, PDIP, yang hingga saat ini belum mengumumkan koalisi. Namun partai ini bisa mengusung capres-cawapres sendiri karena memiliki 22,26% kursi di DPR sebagai syarat presidensial threshold. Waktu lobi-lobi masih panjang, karena itu tidak dipungkiri jika ada kemungkinan peta koalisi berubah. Karena sejatinya tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik. Tim Liputan Kompas TV. Lobi-lobi partai politik koalisi pengusung capres-cawapres semakin kencang seiring munculnya sejumlah nama yang digadang-gadang bakal maju sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Saling kunjung antar pemimpin partai ini dilakukan, gunanya untuk menjajaki koalisi demi menguatkan posisi. Nah, kita akan membahas soal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ada juga yang hadir di studio kami, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan juga pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Willy, Mas Adi. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat datang. Selamat pagi. Sudah lama nggak ketemu Bang Andre juga. Mas Selamat Willy. pagi, Dawili dan Adi Praitno. Mas Willy, Mas Adi ditunggu juga di studio nih. Kapan kita akan ngobrol-ngobrol politik lagi di meja studio Sapa Indonesia Pagi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apakah di bulan Februari 2022 kita sudah bisa menegaskan koalisi? Mengingat pemilunya masih 1 tahun plus berapa hari lah dibandingkan kalau kita ukur dari sehari ini gitu. Apakah sudah bulat? Saya ingin tahu dari Bang Andre dulu deh yang ada di studio nih. Ya, dari koalisi Anda sendiri dan juga dari koalisi di luar sana, Anda percaya ini sudah terbentukkah koalisi sampai ke pemilu nanti? Ya, koalisi tentu kalau dari Gerindra dan PKB, alhamdulillah sudah terbentuk. Namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana koalisi ini diresmikan tanggal 13 Agustus tahun 2022. Ya, waktu itu Rapimnas Partai Gerindra di Sentul Convention Center tanggal 12 Agustus.
lalu tanggal 13 Agustus pengumuman dan pentandatanganan kerjasama, piagam kerjasama ini antara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu tanggal 13 Agustus tahun 2022 disaksikan oleh puluhan ribu kader Gerindra dan PKB di Sentul Convention Center. Jadi ada acaranya, bukan di restoran atau di pinggir jalan itu loh pengumumannya. Jadi lebih resmi sudah dipersiapkan. Resmi dan alhamdulillah juga sudah dibentuk sekretariat bersama. Kita punya kantor bersama, sekretariat bersama, tempat kita berkumpul dan juga sekber ini juga akan dibentuk di berbagai kota kabupaten yang ada di Indonesia. Itu modal koalisi kami. Tapi tentu komunikasi terus kita lakukan dengan partai-partai politik yang lain, ada yang terlihat maupun ada yang tidak terlihat. Tapi komunikasi itu terus kita bangun, kita meyakini bahwa insya Allah partai-partai akan berbondong-bondong nanti akan bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oke, solid antara Gerindra dan PKB, tapi masih terima dong kalau mau partai lain. Oh iya tentu, kan Pak Prabowo. Jadi belum final lah bentuknya ya. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sudah menyampaikan secara terbuka bahwa Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Gerindra membuka diri dan terus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Sahabat-sahabat kami yang ada termasuk Partai Nasdem gitu loh. Gitu. Oke, Mas Willy, dari Anda sendiri samakah soliditas yang sudah tercipta ini? Karena kalau saya tangkap dari kata-katanya Bang Andre, sudah selangkah lebih jauh nih koalisinya Gerindra dan PKB dibandingkan dengan koalisinya Nasdem dan dua partai lainnya. Bahkan tadi Bang Andre merujuk pada pengumumannya yang ini dong, yang tegas dong, yang eventnya tuh tegas dan besar sehingga menjadi suatu event nasional bahwa kita benar-benar berkomitmen akan berkoalisi, atau memang belum ke arah sanakah atau cukup memang di restoran saja pengumuman atau bagaimana Bang Willy? Pagi Bung Tim, Andre, Bung Adi. Kunjungan Nasdem ke Sekretariat Bersama Kebangkitan Indonesia Raya itu adalah bentuk pembelajaran. Jadi kami belajar bagaimana Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memang selangkah lebih maju. Jadi kami belajar dan itu suatu hal yang biasa. Belajar bagaimana membangun sekber, habis itu disampaikan kepada teman-teman di Demokrat dan PKS, maka kemudian statement ketum Demokrat itu mengusulkan sekretariat perubahan. Jadi ini tentu proses pembelajaran yang sifatnya saling mengisi satu sama lain. Kita boleh berbeda dukungan, tapi kemudian perkawanan, persahabatan, kerjasama banyak ruang yang bisa terbuka. Jadi kami terus mematangkan ini. Beberapa sudah diselesaikan, termasuk tadi mungkin jika Kebangkitan Indonesia Raya sudah punya piagam bersama, baru draft yang belum ditandatangani, tapi insya Allah akan ditandatangani. Yang kedua, platform perjuangannya sudah tentang perubahan dan perbaikan itu. Habis itu programnya sudah disusun, saya sudah berkeliling dengan beberapa teman-teman tim kecil ke beberapa wilayah untuk melibatkan banyak tokoh, banyak pakar menyusun tentang platform perjuangan. Jadi ini bukan hanya depend on figure gitu, tapi kemudian platform perjuangannya apa, politik gagasannya akan di-draft seperti apa. Lalu kemudian partisipatori publik akan dilibatkan di ranah apa. Jadi ada kembang besar penting bahwasanya ini kan bukan hanya ganti supir ya, ganti dari satu figur ke figur yang lain, dari satu political will ke political will yang lain, bukan. Yang ingin kita drive ini kan sebuah konsepsi perubahan yang seperti apa. Jadi selagi disusun lah itu Bang Willy ya maksudnya ya. Kalau kita berangkat di tim kecil itu ada semacam sebuah basis pemikiran mungkin Indonesia Merdeka itu dibangun atas dasar sidang BPU PKI. Itu pokok-pokok pikirannya sangat luar biasa. Berdebat namun dari seminar Angkatan Darat 1 dan 2 sehingga melahirkan trilogi pembangunan. Bang Willy, ini kan lahir sebagai sebuah bentuk responsif mungkin.
Nah, kita tidak ingin itu terjadi, maka kemudian kami bekerja sama dengan banyak pakar untuk mematangkan platform dan perjuangan koalisi perubahan yang mana bisa figurnya oleh Mas Anies. Oke. Bang Willy, tadi ada ini lagi dipersiapkan, kalau yang saya tangkap kan dari itu bahwa benar-benar harus matang, baru nanti akan ada mungkin deklarasinya yang lebih formal begitu. Tapi sudah ada timelinenya kah? Sudah adakah perkiraan tanggalnya kah? Kapan pengumuman? Kalau sudah berjodoh gitu bertiga, sudah sepakat bertiga kan sebenarnya tinggal penentuan tanggalnya saja. Apakah sudah ada, Bang Willy? Ya, ini koalisi perubahan ini seperti kawin siri. Kawin itu sudah gitu ya. Tinggal kemudian mantenannya yang belum, perhelatan. Tapi kalau secara agama ini kan sudah sah. Oke. Perselingkuhan ini bukan perzinaan politik, bukan. Tapi ini lahir dari kebutuhan bersama, common concern gitu ya. Kami datang benar-benar atas sebuah kebutuhan bersama, sebuah kesadaran bersama bagaimana mencalonkan Anies Baswedan di dalam Pilpres 2024. Nah, memang sampai hari ini kami terus mematangkan kapan deklarasi bersama akan dilakukan. Tapi masing-masing proses deklarasi, dan yang memang bahasanya Bung Adi Praitno ini yang menjadi lem perekatnya koalisi perubahan dia Anies Baswedan, tidak ada yang lain. Itu. Oke, saya langsung ke Mas Hadi kalau begitu. Kalau dari analisa Anda sendiri, Mas Hadi, sudah sebegitu solidkah dan benarkah bahwa pengumuman yang lebih formal, yang lebih cepat ini pada ujungnya akan menentukan? Ataukah masih ada ruang bagi partai manapun, walaupun sudah mengumumkan siapa yang akan rencananya mereka calonkan, lagi-lagi rencananya, karena sampai pendaftaran tentunya kita tidak bisa menegaskan bahwa itu sudah dicalonkan, masih bisa balik arah? Apakah masih ada terbuka kemungkinan tersebut, Mas Hadi? Ya, selamat pagi Mas Timothy, Bang Andre, dan Kakak Willy. Pada prinsipnya kalau saya melihat dari jauh, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa kandidat capres yang bisa menjadi kontestan di pemilu 2024, sangat mungkin konfigurasi politik yang saat ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai mengeras, itu bisa berubah total ya. Misalnya terjadi silaturahmi politik Nasdem misalnya ke Gerindra dan PKB karena belum ditetapkan, sangat mungkin satu sama lain saling merayu, saling menggoda untuk menjadi bagian dari partner koalisi. Bahkan ketika Nasdem berkunjung ke Erlangga Hartarto juga saling goda. Nasdem kalau bisa bergabung dengan KIB, KIB juga berharap Nasdem bisa bergabung dengan KIB. Ini kan semacam umpan lambung politik yang menegaskan bahwa konfigurasi politik saat ini yang berkembang itu ya sangat mungkin masih bisa meleleh dan bahkan cair. Tapi kalau melihat anatomi kekuatan politiknya, rasa-rasanya memang proses penjajakan ini relatif serius. Sekali Demokrat dan PKS sudah menyatakan diri di depan media, belum ada deklarasi. Tapi kalau tidak ada pembicaraan serius, itu kan tidak mungkin ada omongan yang secara definitif PKS misalnya sepulang dari Turki menyatakan dukungan bahwa Anies yang akan mereka usung. Begitupun dengan Demokrat yang secara tegas disampaikan oleh AHY. Artinya apa? Tim-tim kecil yang dibentuk oleh penjajakan poros perubahan ini relatif sudah ada kemajuan, termasuk dengan Gerindra dan PKB. Cuman yang menjadi tanda tanya itu adalah naik level keseriusannya sampai di mana. Kalau perubahan kan ditunggu kapan deklarasi. Di bulan Ramadan akan diumumkan. Tapi bagi saya itu hal-hal teknis yang bagi kita yang melihat dari jauh kan tidak terlampau melihat ya, tapi yang ingin dilihat itu misalnya saya selalu mengatakan di berbagai tempat ya bahwa kapan nih kira-kira PKS dan Demokrat mengajak serta Anies Baswedan keliling seperti yang dilakukan oleh Nasdem gitu ya, memperkenalkan basis-basis mereka, memperkenalkan struktur-struktur mereka bahwa Anies lah yang mereka akan usung di 2024. Itu kan belum kelihatan. Kalau Nasdem kan iman politiknya mengusung Anies 2% tidak akan goyang. Anies diajak roadshow, diajak safari. Nah kita tinggal tunggu kapan kira-kira PKS dan Nasdem melakukan, PKS dan Demokrat. Saya merasa Bang Willy merasakan hal yang sama juga. Jangan-jangan terima kasih Mas Adi nih sudah menyinggung hal tersebut begitu Bang Willy ya. Karena Nasdem sudah lebih bergerak tapi dua partai ini masih belum. Nah, Anda melihatnya Mas Adi, Anda melihatnya hanya masalah waktukah atau memang menunggu
penegasan lagi tersebut baru akan jalan nih dua partai lainnya selain Nasdem, Mas Adi? Ya, pasti banyak hal yang perlu dikompromikan, termasuk soal posisi cawapres. Bahwa Anies capresnya ya itu tidak ada perdebatan apapun. Tapi persoalan siapa cawapresnya, andai misalnya bukan AHY dan AHR, apa kira-kira kompensasi politik yang bisa diberikan kepada Demokrat dan PKS? Itu kan penjelasan-penjelasan yang sampai saat ini sebenarnya ditunggu. PKS dan Demokrat kok tidak kunjung mengajak Anies berkeliling di basis konstituen mereka, termasuk misalnya porosnya Gerindra dan PKB. Kenapa PKB itu tidak bikin baliho dan spanduk yang menyatakan bahwa Prabowo adalah capres mereka? Yang ada kan cuma spanduk-spanduknya Gerindra aja. Prabowo presiden, Indonesia maju, kan begitu tuh ada di mana-mana tuh. Saya juga ingin melihat bahwa PKB bikin spanduk, misalnya ada tagline-nya bahwa Prabowo presiden, Indonesia akan maju. Kalau itu yang bikin PKB, minimal orang menunjukkan ada sesuatu yang relatif agak serius menuju jalan panjang di 2024. Ini kan sebenarnya ingin mengunci poros-poros politik aja, Mas Tim, sambil melakukan negosiasi-negosiasi. Kira-kira apa saja yang mungkin bisa disepakati di sisa waktu menuju bulan Oktober 15 untuk melakukan pendaftaran itu. Oke, kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan masuk kepada peran dari para capres, mereka yang sudah dinyatakan akan diusung menjadi capres, maupun peran dari pemilihan cawapresnya yang nanti akan menjadi wakil dari capres yang diajukan. Kita akan kembali lagi dengan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di